tapi nanti kita bahas lebih jauh. Aku ingin merefresh kembali terkait dengan mata kuliah yang dulu pernah Anda terima, yaitu namanya teori komunikasi. Aku mau tanya, komunikasi itu apa sih menurut Anda? Proses pertukaran pesan. Siapa ini? Suaranya siapa ini? Halo? Saya Pak Romadona. Halo? Halo. Proses penukaran pesan ada lagi? Yuk, siapa? Saya Pak. Penyampaian pesan Pak. Ya, siapa? Siapa ini? Erlina Pak. Siapa ini proses penyampaian? Aini Pak. Siapa ini? Aini. Oke, next. Siapa lagi? Iya Pak, pertukaran informasi. Pertukaran informasi ada lagi? Penyampaian pesan. Halo? Dan ada hubungan timbal. Penyampaian. Penyamaan makna. Penyampaian Oke, pesan dan penyampaian ada makna. hubungan Udah. timbal balik Pak. Oke, sip. Penyamaan makna. Yuk, cukup. Jadi teman-teman secara intinya sudah mengetahui apa itu definisi komunikasi. Sehingga kalau sudah Anda mengetahui definisi komunikasi, teman-teman, harapannya adalah komunikasi itu kunci kesuksesan seseorang dalam menjalin hubungan dengan siapapun. Setuju? Ya, sepakat saya rasa. Dengan siapapun, dengan pasangan, keluarga, dan kerabat, teman, semua saja. Bisa gagal, bisa putus pasangan kita, bisa putus keluarga kita, kerabat, pergaulan, bisnis, dan sebagainya, dikarenakan komunikasi. Tadi teman-teman menyampaikan, komunikasi itu menyampaikan informasi. Ketika informasi yang disampaikan gagal, karena adanya suatu noise, atau adanya suatu perubahan, istilahnya kegagalan pesan yang disampaikan, pembedaan makna, maka itulah yang menyebabkan bahwa komunikasi sudah tidak efektif lagi. Termasuk apa yang didemokan teman-teman itu bagian dari miskomunikasi. COVID-19, Indonesia yang saat ini yang tidak jelas itu, apakah maskernya yang diperlukan, apakah PSBB-nya yang dibutuhkan, atau vaksinnya yang dibutuhkan, juga tidak jelas. Itu juga komunikasi loh teman-teman. Termasuk kemarin Buka Prodi memberikan saran bagi khususnya teman-teman yang mau demo. Kami minta yang para demo harus mengetahui apa yang didemokan. Jangan sampai Anda demo berteriak dan macam-macam itu Anda tidak tahu yang apa yang Anda perjuangkan. Itu juga komunikasi. Artinya apa? Kami khawatir ketika teman-teman itu yang sudah berjuang turun di lapangan, ketika berteriak dengan lantang, seketika setibanya Anda pulang, masyarakat bertanya, saudara-saudara kalian, orang tua, kakak, adik, bahkan tetangga juga bertanya, Mbak, Mas, sampean mau melok demo? Iya, jadi demo apa sih? RUU Cipta Kerja, apa itu? Anda los. Gak los, gak rewel tuh, los, gak rublas. Ya sing TV kula rame sih RUU Cipta Kerja kok takon. Sampean gak tahu nanti bahkan Anda menghujat balik kepada orang yang bertanya. Repot. RUU Cipta Kerja kok apa? Terus apa yang didemokan? Pasal yang mana? Anda harus paham itu teman-teman. Anda harus tahu apa yang Anda perjuangkan, bagaimana mungkin Anda bisa menggolkan sesuatu kalau Anda sendiri tidak tahu apa yang Anda golkan. Ibarat orang sepak bola, pemain sepak bola tidak tahu gol itu apa. Oh, gol itu memasukkan bola ke dalam gawang. Tapi si pemain sendiri tidak tahu bola itu yang mana, lawan yang mana, musuh yang lama tidak tahu. Bagaimana bisa berjalan dengan efektif. Sama juga dengan komunikasi. Jadi hati-hati teman-teman, ketika apa yang Anda lakukan ini bagian dari komunikasi kalian. Bukan sekedar penyampaian makna, bukan sekedar penyampaian informasi, tapi makna juga perlu disepakati secara bersama. Ya. Jadi kalau kembali kepada komunikasi, Indonesia ini sebetulnya krisis komunikasi apalagi semenjak COVID masuk. Semenjak Corona masuk, Indonesia kok cukup bidur ya. Nggak jelas. Kok bisa nggak jelas ya Pak? Jelas ada Corona, oh ya. Tapi masalahnya bagaimana penanganan secara proses komunikasi ini gagal, Pak Jokowi. Gagalnya di mana? Satu, seringkali kebijakan pemerintah itu mesti dimentain sama orang-orang kita, sama masyarakat. Corona, disinfektan, ada semua disemprot. Sekarang disinfektan katanya penting untuk mengantisipasi bakteri dan sebagainya, karena prosesnya corona adalah untuk penyentuhan satu sama lain, sentuh kita megang dan satunya megang
pegang telepon, pegang pintu, pegang apapun itu, ketika orang lain juga ikut megang maka tertular. Makanya perlu disemprot disinfektan. Tapi apa yang terjadi sekarang, disinfektan sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah namanya masker. Oke, semua beli masker. Ujung-ujungnya masker yang bagus adalah masker yang seperti ini, masker bedah. Scuba itu bahaya, wes. Gagal lagi. PSBB pertama sudah, kemudian new normal. New normal sekarang sudah tidak ada, dari yang normal menjadi new normal, yang tidak normal menjadi new normal. Sekarang PSBB lagi. Gagal lagi komunikasi kita. Karena apa? Tidak ada barometer perhitungan. Kenapa kok PSBB lagi gagal? Karena itu tadi. Lama-lama masyarakat sudah jenuh dengan aturan-aturan apa yang terjadi di pemerintah. PSBB ini bagaimana sih? Supaya masyarakat tidak terlalu banyak berkumpul, maka PSBB waktunya dibatasin, yang gerombol-gerombol warkop dan sebagainya itu jangan sampai malam-malam. Tapi ada nggak alat ukur, artinya pemerintah itu membuat satu bentuk pengukuran bahwa kalau melakukan SBB itu sangat efektif. Efektifnya apa? Loh ini loh Rek, buktinya kalau kita mau PSBB, ternyata corona tidak naik dampaknya. Kedua, yang meninggal juga tidak ada. Ada nggak bukti pemerintah semacam kuesioner yang bisa kita terima bahwa dengan PSBB itu ternyata membawa dampak yang positif? Tapi pada kenyataannya di lain sisi, secara negatif perekonomian kita juga gagal. Perekonomian tidak tumbuh, masyarakat sulit mencari mata pencarian dikarenakan kita dibatasi oleh waktu. Ya ini juga penting. Kalau Pak Anies mengatakan nyawa lebih penting, nyawa memang lebih penting Pak. Tapi ketika orang diam tidak akan bergerak, itu juga mengancam nyawa. Karena PSBB tidak ada alat ukur. Tidak ada kuesioner untuk membuktikan bahwa PSBB efektif. Oke, setelahnya lagi. Undang-undang kerja, undang-undang cipta kerja. Apakah ya penting untuk segera disahkan badan kondisi kita seperti ini? Makanya teman-teman, demo itu tidak akan terjadi apabila komunikasi efektif dibangun. Nanti ada itu mata kuliahnya teman-teman. Jangan khawatir, ada mata kuliah namanya hubungan industrial. Kebetulan Pak Kuku yang akan membawa mata kuliah itu. Hubungan industrial ini hubungan di mana pemerintah, negara dan pengusaha berjalan seimbang, pekerja. Mbok yola undang-undang itu sebelum diciptakan, disahkan, diketok, undang-undang itu dikembalikan lagi draftnya itu kepada pengusaha. Hei pengusaha, tolong sampaikan kepada karyawanmu, buruhmu, kira-kira draft ini cocok atau gak cocok. Ayo kita diskusikan lagi. Jadi enak gitu loh. Marah-marah, jebret, demo ndak karu-karuan. Sudah. Ini komunikasi loh teman-teman. Itu bukan sekedar area politik, bukan. Apalagi yang saat ini menyedihkan adalah ada sekelompok yang mudah sekelompok ya, yang mudah meneriakkan namanya PKI Faham Baru. PKI Gaya Baru. PKI Gaya Baru itu sing disi Pak. Sing ya opo sih Pak Gaya Baru itu Pak? PKI itu yang bagaimana? Apakah PKI itu ya orang-orang yang seperti Anda lihat itu yang kemarin yang membunuh di film G13 PKI? Apakah itu namanya PKI? Nah terus bagaimana dengan orang yang mudah mengatakan kafir itu yang kamu kafir lah kamu. Itu apa Kak? Kayak PKI juga. Jadi pemaknaan PKI itu menurut Pak Kuku bukan sekedar orang kejam membunuh secara lahir, tapi juga kejam secara batin. Artinya apa? Ya itu tadi loh. Sekarang itu murah banget komunikasi itu. Murah banget penyampaian pesan itu. Kafir lah, PKI lah. Tapi tidak jelas siapa yang berteriak itu, kemana arahnya. Jadi masyarakat, maaf teman-teman, maaf. Anda sebagai mahasiswa, Anda sudah semester 3, mari kita menjadi mahasiswa yang cerdas. Cerdas bukan berarti IPK sampean 3, sekian, bukan masalah maksud itu. Tapi cerdas bagaimana Anda memaknai semua area lingkup Anda ini, makanya ada mata kuliah logika dasar. Ketika Anda ditanya Pak Hadi dulu, itu apa Mbak? Itu apa Mas? HP Pak? Bukan, itu spidol. Pak Hadi seringkali mengubah makna ketika mata kuliah itu diampu. Apa itu Mbak? Bolpen Pak? Benar tak bolpen? Itu kok bolpen? Bukan. Itu penghapus. Anda digagalkan. Artinya apa makna itu semua? Artinya apa? Anda diminta untuk mencari apa sih definisi alat tulis itu? Apa sih bolpen itu? Apa sih HP menurut Anda? Dan itu harus dimaknai secara bersama, ada kesepakatan. Tapi ketika Pak Hadi mengatakan itu bukan HP, itu penghapus, itu bantal dan sebagainya, maka Anda perlu pemahaman bersama antara Pak Hadi dengan sampean. Itulah komunikasi. Makanya teman-teman mungkin
beberapa di antara kalian seringkali menggunakan simbol-simbol sebagai kesepakatan berkomunikasi. Tanda jempol itu hebat misalkan. Tanda kelingking kamu itu kecil. Ada simbol-simbol dan itu dimaknai bersama itu teman-teman. Itulah komunikasi ya. Jadi dasar dari inilah penting banget kalau kita memahami betul apa namanya komunikasi. Sekarang Anda sudah semester 3, Anda bisa dikatakan sebagai kakak karena Anda punya adik. Hati-hati teman-teman, ketika Anda sudah mengatakan bahwa Anda adalah orang komunikasi, ilmu komunikasi, jadi please kerangka-kerangka berpikir kalian harus kerangka-kerangka berpikir yang positif. Jadi ada 8 komponen yang sangat penting dalam komunikasi. Sumber. Seseorang yang mengimajinasikan, menciptakan, dan mengirim pesan. Jadi ini orang, sumber. Jelas. Tapi masyarakat Indonesia ini juga lagi-lagi teman-teman. Mudah banget memberikan status seseorang. Engko ana wong nggae surban putih, jubah putih, nggo tasbih, Allahu Akbar. Wis, masyarakat mengatakan ustaz. Masyarakat mengatakan kiai. Masyarakat mengatakan habib. Apa meneh iku? Maaf, Pak Gunggu agak ekstrim kalau masalah ini. Karena apa? Terlalu murah, teman-teman. Terlalu murah masyarakat untuk memberikan identitas-identitas itu. Jadi sumber ini sangat berpengaruh, hati-hati. Ya nek teroris. Hati-hati. Makanya Anda perlu mempelajari siapa, lingkunganmu itu siapa, ada apa, siapa mereka, itu penting. Maaf, ada kemarin teman-teman, kalau nggak salah tahu, kelompok ini ya, kalau nggak salah semester 3 inilah kalau nggak salah di grup itu terkait dengan permasalahan perkuliahan. Maaf, ini bukan maksud apa-apa ya. Jadi teman-teman diskusinya dengan dosen lain selain komunikasi yang belum jelas. Hati-hati, hati-hati teman-teman. Sumber-sumber itu akhirnya akan Anda itu maaf, Anda nanti akan menjadi media provokasi Anda itu. Makanya pesan Bu Vira kemarin sebagai hati-hati teman-teman. Ketika Anda menjalankan masalah, apakah salah saya demo? Bukan masalah Anda salah demo atau tidak. Itu duniamu terserah. Kalau Pak Gunggu terserah. Itu duniamu dan itu sudah konsekuensi logis ketika Anda dituduh polisi itu ya konsekuensi ojo moring-moring, kan dituduh moring-moring, kan tambah balas. Itu berarti Anda sudah tidak berlapang dada untuk berdemonstrasi. Anda tidak berlapang dada namanya demo. Bagian dari itu konsekuensi teman-teman. Jadi ini demo gemeruduk mau mendung hutan sampai moring-moring nang Tuhan dah masuk gerakar hutan. Wah Tuhan ini gak adil, aku meneriakan untuk rakyat, aku meneriakan kebenaran, tapi sampai Tuhan ini apa kayak hutan. Berarti kamu tuh belum siap menerima risiko-risiko itu secara sosial. Pak demo Pak, ditutupi polisi Pak. Ya sudah lah, nggak ada usah menjadi bagian dari pembahasan begitu ya. Itu sudah menjadi risiko. Namanya koki itu wajar dong kalau 1-2 jarinya itu kena pisau. Wajar kan? Seorang pandai besi, pembuat alat-alat pisau, membuat celurit dan sebagainya. Wajar juga dong. Kalau sebagian tangannya juga pernah kena palu atau apa. Wajar juga teman-teman, seorang tukang batu kakinya juga tertimpa oleh batu bata atau batu kali dan sebagainya. Wajar itu konsekuensi logis. Dan Anda sebagai mahasiswa, apapun yang dilakukan itu sebagai kewajaran apabila itu memang sudah makna positif. Sekali lagi hati-hati ketika sumber-sumber itu, orang-orang itu yang memberikan informasi, jangan mudah dengan simbol. Anda harus benar-benar mempelajari sumbernya siapa. Ketika sumber itu memang sudah benar, maka yang harus Anda pelajari adalah pesannya. Oh benar Pak Gunggu ternyata dosen betul juga. Tapi Pak Gunggu kok ngajar nggak kurang ngajar nggak kurang karena ini Pak Gunggu. Jangan-jangan Pak Gunggu teroris ya. Pesannya yang di pengertian hasil sumber pada penerima penonton ini pesannya tidak jelas. Kelompoknya sudah jelas. Kelompok-kelompok orang-orang sudah dikenal oleh seluruh dunia. Orang masyarakat Indonesia sudah tahu siapa dia. Tokoh masyarakat, tokoh TNI, tokoh Polri, tokoh politik. Tapi pesannya ini harus kita kupas lagi. Pak, kok pesannya kok PKI paham baru? Lah PKI paham baru itu PKI yang bagaimana Pak? Sampai menuduh di Indonesia ada PKI itu siapa? PKI hati-hati ada PKI paham baru sekarang sudah masuk di lini-lini politik, di partai politik, di anggota dewan. Ini hati-hati loh teman-teman. Kita enggak gampang ya untuk menyampaikan sesuatu itu kalau tidak jelas. Justru kalau Anda berteriak tanpa bukti, itu juga PKI menurut saya. Kamu mengkafir-kafirkan orang. Kamu menghujat orang itu. Kalau film G30 SPKI itu kan pembunuhan jenderal teman-teman. PKI itu ya memang PKI itu membunuh dulu.
Apakah sekarang membunuh juga PKI? Menurut aku iya, Pak. Menurut aku juga iya. Ada berita di televisi anak membunuh orang tua di Mojokerto kemarin itu. Oh, itu PKI mana? Oh, anak durhaka banget. Bahkan si ibunya sudah meninggal. Ayah ibu ini digorok, disembelih di Mojokerto kemarin. Lehernya digorok begitu. Ketahuan tetangga, diselamatkan sama tetangga, tapi si ibu meninggal. Bayangkan, anak membunuh orang tua. Permasalahannya orang tua itu tidak mengizinkan dia mau kerja di luar kota. Pengennya orang tua sudahlah bekerjalah di sini aja, cari makan di sini. Tapi yang terjadi sekarang itu fenomena Indonesia nih teman-teman, sudah krisis sosial kita tuh berat, maka itu jangan ditambah ada komunikasi menjadi jangan ditambah fenomena yang tidak jelas. Makanya kita pakai tagline itu nama los gak rewel. Los gak rewel itu bukan berarti Anda los seenaknya tidak. Los gak rewel itu Anda jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang memang tidak layak, tapi Anda lakukan yang layak dan ojo kakek sambatan. Gitu loh maksudnya. Oke, sumbernya jelas Pak Kuku, tapi pesannya bagaimana? Bandingkan dulu pesan itu. Oh, sumbernya jelas itu Pak. RUU Cipta Kerja memang ada perubahan, Omnibus Law. Oke. Saya kemarin Pak Kuku heran ya. Coba salah satu ada yang open mic ya? Yang kemarin berteriak itu anggota dewan apa karyawan dewan itu teman-teman? Ayo silakan, ada yang mau jawab silakan. Dona ikut demo ya? Surabaya, Siapa yang Pak. kemarin ikut demo? Oh, di Surabaya. Yang Sidarja kemarin siapa? Halo? Yang Sidarja kemarin siapa? Coba. Bisa komen nggak? Kasih komentar Pak Kuku pengen. Yang kemarin di mana? Di atas mobil itu si ibu-ibu itu siapa? Anggota dewan apa? Halo, Rek. Gono sing melok demo tak temen tak gayamu, Rek. Idly, Ayo jawaban Rek. Kamu nggak ikut tahan. Saya di Surabaya. Mana Pak, Fadli ada nggak? di Surabaya Oh, itu. Surabaya. Yang Sidarja siapa? Yang Sidarja siapa? Anggotanya Pak. Siapa? Hendra. Iya, Hendra ikut tak? Hendra kemarin itu ikut. siapa Hendra yang teriak di mobil perempuan itu? Itu anggota dewan apa? Anggotanya namanya Ibu Mimi, Pak. Dari fraksi apa? Dari partai apa? Partai Demokrat. Gak tahu. Oh iya, Demokrat itu wajar karena memang di pusat memang menolak kan? Oke, naik. Lagi lanjut. Saya khawatir itu Anda nanti dibujuk itu tuh wong anggota dewan dengan itu. Pas karyawannya dewan di situ. Karyawan sekretariatan dan dimacai kayak anggota dewan. Next. Pesan yang ketiga saluran. Halo, Pak. ya siapa ini? Ya, Apa halo? Bapak udah ini nampilin PPT-nya kok di saya cuma kayak keluar foldernya aja gitu. Bentar. Coba lagi ya. Iya, Pak. Saya juga, Pak. Ini sudah. Nggih Pak, kula nggih Pak. Halo? Halo Pak. Ini. Belum, Keluar. masih tetap Belum, folder gitu, Pak. Masih tetap foldernya aja, Pak. Cuma foldernya aja Pak. Waduh, saya tak close ya. Ya? Halo? Gimana? Halo? Belum Pak. Belum, Mbak. Belum Pak, masih tetap Pak. Masih yang folder tadi Pak. Bentar ya. Ini. Next. Ayo. Halo? Iya, Udah, Pak. Mik? Bisa, Pak. Bisa. Iya Pak. Udah ya. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, yang nomor 3. Kelihatan?
Halo. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, saluran ya. Pak. Nah, saluran channel ini cara di mana pesan dikirimkan melalui sumber. Itu bisa melalui media, televisi, HP, dan sebagainya, Facebook, Twitter, Instagram. Tapi juga manusia ini termasuk kalian sebagai media yang hati-hati. Mahasiswa ini paling lunak. Saat ini loh ya, saat ini. Mahasiswa itu lunak untuk tanda kutip digerakkan. Maka dari itu teman-teman, kami tidak ingin anak-anak komunikasi terutama menjadi mahasiswa yang mudah digerakkan, dibayari. Di Jakarta kemarin katanya sih ada oknum anak-anak SMP SMA yang memang sengaja dibayari untuk ikut demo. Ada yang diancam katanya sih. Saya juga takutnya juga perlu dicek fakta itu. Tapi kami juga tidak ingin teman-teman ini tanda kutip menjadi bagian transaksi itu. Ya, Anda harus cerdas. Anda harus cerdas. Mana keletak dari ketidaksesuaian? Ada pasal memang Pak tidak sesuai dan itu mengancam kehidupan para buruh. Silahkan. Ada kelompok yang sampai saat ini ada kelompok yang memang ingin merubah namanya Pancasila. Loh, merubah Pancasila wis paham temen ta Pancasila. Wis sinau temen ta mbek Pancasila. Sama dengan halnya Anda kalau menggugah namanya pasal itu, pasal kerja itu. Ya harus dipelajari dong. Pancasila juga demikian. Pancasila sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan saat ini. Wis temen ta. Yang mana yang tidak relevan? Mana ketuhanan yang nomor satu, ketuhanan yang esa, apa kemanusiaan yang adil dan beradab, apa persatuan yang mana? Apa kerakyatan? Kalau menurut Pak Kuko, Pancasila itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Yang dirubah itu perilakunya, teman-teman. Ketuhanan yang Maha Esa masih saja beranggapan bahwa agama inilah paling benar. Sedangkan agama yang lain adalah murtad. Ya ampun. Lupa ya ada rukun iman itu. Kalau memang kita Islam, ada namanya rukun iman. Bukan sekedar rukun Islam, tapi ada rukun iman yang mengimani sebagai kitab-kitab Allah. Ada kan? Dan harus meyakini kitab-kitab Allah yang diantaranya ada Zabur, ada Injil. Nah terus kok mudah banget kita tuh mengatakan orang yang menganut agama itu sebagai orang murtad, yes, ya kan? Gitu loh. Makanya teman-teman hati-hati. Makanya perlu cerdas. Next, penerima. Nah ini Anda nomor 4 ini teman-teman ini orang yang menerima pesan dari sumber menganalisis. Hati-hati. Anda sebagai penerima. Maka dari itu kemarin itu berkali-kali Pak Kuku pesan supaya Anda ini terbangun maknanya, jangan sampai gagal makna ketika dosen memberikan pembelajaran namanya politik, sedangkan Anda tidak paham apa itu politik. Ada dosen yang menyampaikan masalah komunikasi, Anda tidak paham apa itu komunikasi. Ada dosen yang menyampaikan tentang mata kuliah pemasaran, Anda tidak paham apa itu pemasaran. Kemudian ada dosen yang menyampaikan namanya keimanan dan kemanusiaan, Anda tidak paham apa itu iman dan manusia, makna Anda tidak ada di situ, ya gagal Anda sebagai penerima. Apa sih komunikasi itu? Anda nggak tahu, gagal Anda. Apa sih komunikasi pemasaran? Anda tidak tahu apa pemasaran. Apa sih marketing itu? Anda tidak paham apa itu marketing. Nah supaya jawab pertanyaannya adalah, Anda bertanya, Pak, bagaimana semua itu harus saya pahami ketika tadi yang sampaikan keimanan dan kemanusiaan. Ketika ada dosen yang mengatakan ada namanya komunikasi politik tentang politik, ketika dosen tadi menyampaikan tentang komunikasi, menyampaikan tentang Pancasila dan sebagainya, bagaimana saya bisa paham? Belajar jawabannya. Maka dari itu, belajar itu tidak hanya dari buku. Ketika Anda sudah malas membuka buku, maka tugas Anda adalah belajar dengan lingkunganmu. Nah, lingkungan itu siapa? Ya orang-orang di sekitar kamu. Sekitar itu apa? Banyak. Tetangga kamu, lingkungan kamu, televisi, media yang kamu bawa saat ini yang tidak pernah lepas itu bagian dari lingkungan hidupmu. Makanya jangan sering-sering nonton sinetron. Sering-sering nonton berita-berita artis. Pacaran nyambung itu mempengaruhi pola pikirmu. Sinetron ya yang di Indonesia itu ya kan, waduh sukses. Akhirnya salah situ ketemu mantan pacarnya susugi ganteng, waduh pedot. Baru podo melarati balik mana, ujung-ujung lah ngono itu.
Berita-berita yang tidak jelas, berita pembunuhan, berita-berita yang nggak penting. Nonton dangdutan sampai, ya bukan berarti Pak Koko melarang, tidak. Tapi itu akan mempengaruhi pola pikir, membangun kerangka berpikirmu, teman-teman. Nonton Raffi Ahmad, mulai Raffi Ahmad, Kak Klamben sampai anaknya Adus, kon tonton, kon ikuti terus. Baru gak suwe kok bengi melok Ruben Ensu. Gak mana-mana melok Uya-Kuya, wis ta, baru melok delok demi-demitan niku Rekiyoshi. Wis ta, gak karu-karuan pola dalam benakmu itu nanti akhirnya gak karu-karuan. Ya nonton demit, ya nonton sinetron, ya nonton artis-artis yang gak karu-karuan itu. Itu mempengaruhi pola pikirmu, teman-teman. Framingmu akan terbangun di situ. Makanya mungkin teman-teman pernah melihat aku ngejak ngomong apa gak nyambung belas. Pernah nggak dengar seperti itu? Mungkin juga pernah terjadi di antara kalian ini. Gak nyambung karena apa? Yaitu tadi penerima ini tidak mengetahui apapun yang disampaikan, gagal pesan, noise, pemanahnya sudah berbeda. Seperti yang tadi contohkan. Berarti mengatakan itu bukan HP, itu adalah spidol. Berarti ada pembedaan makna. Wis ngomong ambek ku aneh Pak, wis Pak. Ngomong ambek ku aneh Bu, wis kudu anu Bu, wis down arek lockdown. Ya memang karena konsep berpikirnya sudah tanda kutip rendah ya. Maka dari itu penting teman-teman ketika sudah memilih namanya komunikasi, seringkali, ya bukan seringkali sih, tapi aku juga pernah melihat ketika nanti teman-teman komunikasi KKN itu, Anda nanti semester 5 KKN, ya kan anak komunikasi tidak menunjukkan komunikasinya. Gagal di lingkungan, di masyarakat. Yang aktif anak ekonomi, yang aktif anak teknik, yang aktif anak teknik mesin, teknik elektro, informatika, bahasa Arab. Ya terus komunikasi nanti. Meneng ayo kaya Scooby-Doo ayo dora ketolep ya. Berarti sudah gagal itu komunikasimu, teman-teman. Ya, gagal komunikasimu itu. Hati-hati. Next, umpan balik supaya efektif, maka ada feedback, ada umpan balik. Ketika sumbernya jelas, pesannya yang genah, channel yang diberikan juga sip, si penerima juga paham akan makna itu, maka timbal baliknya juga bagus. Ibarat orang menanam padi, cukule ya pari. Kalau ceritane wong nandur pari, cukule suket. Itu feedback, berarti efektif. Komunikasi itu juga begitu, teman-teman. Wes paham ah? Jam 09.00 ya. Sudah. Tapi ketika jam 9 itu dimanai malam, ya akhirnya kok jam 09.00 bengi gitu. Jam 09.00 bengi kok ketemu nih, enggak jam 9 pagi. Akhirnya gagal, enggak ada feedback sudah. Enggak akan terjadi itu feedback. Muring-muringan. Ya karena tidak ada penyamaan makna itu tadi. Terkait jam 9 tadi, teman. Oke, ada pertanyaan. Halo, monitor, dituru kabeh ta rek? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, belum. Oke, bisa lanjut ya? Nah, Bisa, Pak. yang nomor 6 ini lingkungan. Lingkungan ini ternyata punya pengaruh dampak bagaimana Anda dibangun secara komunikasi. Baik fisik maupun psikis saat seseorang mengirimkan nomornya pesan itu sangat berpengaruh lingkungan ini. Kalau sudah matang, makna sudah matang, sumber sudah jelas, pesannya juga sudah jelas. Tapi Anda dalam suasana yang tidak tepat, dalam lingkungan juga tidak tepat, itu juga gagal secara komunikasi. Maka lingkungan penting untuk dilihat timingnya. Nah, itu butuh teman-teman. Kalau ini yang nomor 6 ini khusus butuh insting, butuh insting. Insting itu memang tidak ada bukunya secara teoritis, tapi itu bisa Anda pelajari secara matang dengan diri kalian sendiri dan lingkunganmu. Komunikasi itu bukan komunikasi yang efektif itu komunikasi yang apa sih? Apakah lamanya ketika Anda menjalin hubungan komunikasi itu? Misalkan, iya Pak, butuh waktu yang lama Pak, butuh berapa lama jam? 5 jam. Apakah itu menjamin ketika itu terjadi 5 jam itu Anda efektif? Tidak. Yang efektif di sini adalah itu tadi, penyampaian maknanya seimbang, selaras, sama-sama punya makna yang sama. Ketika saya mengatakan bunga, Anda tahu apa itu bunga. Ketika saya menyampaikan HP, Anda paham apa itu HP. Ya kan?
Tapi ketika Anda ngomong Instagram, Pak Koko nggak paham Instagram, ya wis gagal juga. Instagramnya bagaimana sih? Yang mana sih? Nggak tahu bedanya Instagram sama Twitter misalkan. Nah, itu artinya juga mempengaruhi secara lingkungan itu. Next, konteks. Interaksi komunikasi melibatkan latar belakang kejadian, skenario, dan perkiraan individu yang terlibat, setting, dan sebagainya. Konteks. Hampir sama dengan pesan tadi, teman-teman. Nah, ini akhirnya dampaknya apa? Gangguan noise. Sesuatu yang menghalangi atau mengubah maksud dari pesan. Segala sesuatu yang menghalangi atau mengubah maksud dari pesan tersebut. Noise. Ada pembedaan makna tadi, ada yang mengganggu. Dari Pak Koko kembang ngopo Kak jelas Pak Koko itu. Ada yang mengganggu. Padahal sebelumnya Anda sudah sepakat dengan saya bahwa bunga itu adalah bunga yang seperti ini. Tapi ketika ada pihak-pihak lain atau lingkungan yang menciptakan itu, maka Anda gagal itu. Kenapa teroris selama ini sulit untuk kita deteksi di tengah-tengah lingkungan kita? Siapa tahu di sebelah rumah kita ternyata ada teroris. Tiba-tiba ada Densus 88 yang datang menggerebek, jebret, ujungnya kita terlena. Ternyata orang ini teroris toh. Mereka pandai untuk mengkamuflase dirinya dengan lingkungannya. Selama ini orangnya baik kok, mengkamuflase teman-teman. Simbol itulah, makanya Anda terlalu murah untuk memberikan kata baik pada orang itu. Sebelum Anda menelusuri sumber itu bagaimana, orang ini bagaimana sih? Oh bagus kok, setiap hari sholatnya cukup, waduh setiap hari di musola dia. Kadang-kadang kalau tidak ada pekerjaan dia bersih-bersih musola, bagus. Itu sudah simbol yang diciptakan. Anda terjebak dari simbol-simbol itu. Ini permasalahannya. Makanya kritis, Anda harus kritis, punya nilai kritis sebagai komunikasi, bukan mencurigai secara menuduh, tidak. Apa suudon, tidak demikian. Tapi tanda kutip kritisnya itu adalah kritis positif untuk bisa membandingkan nilai-nilai yang lain. Oke. Nah, di sini ketidakmampuan diri kita dalam berkomunikasi itu mengidentifikasikan ketidakmampuan kalian dalam mengkomunikasikan konsep diri kalian sendiri. Apa sih konsep diri itu? Ayo, silakan tanya. Silakan, apa konsep diri itu? Teman-teman? Kemampuan yang ada Apa dalam konsep diri sendiri seseorang, Pak. Kemampuan sendiri seseorang. Konsep diri, Makasih, iya. ada yang lain? Oke. Ada lagi? Pandangan terhadap diri sendiri, Pak. Pandangan terhadap diri sendiri. Oke, next. Ini siapa yang ngomong tadi? Syafia. Ada lagi? Misi Pak. Konsep diri itu motivasi hidup Pak. Cara untuk menjalani hidup Pak. Jalan hidup. Konsep diri itu cara untuk menjalani hidup. Motivasi diri. Ada lagi? Yo, wes, ayo. Ada lagi? Cara kita mengenal diri sendiri. Konsep diri itu, Pak. Cara mengenal diri kita sendiri. Yuk. Konsep Mana? diri itu kayak pikiran kita kepada individu lain agar hubungan kita dengan orang untuk cara kita berhubungan dengan orang lain. Oke. Teman-teman mungkin pernah dikatain teman-teman itu, wah, koniku gembengan, koniku wedian, koniki ramiai, jadi ngomong kok bawaan tergasol lirik. Pernah kan seperti itu, kejadian-kejadian semacam itu? Itu konsep diri yang Anda ciptakan secara tidak langsung, teman-teman. Bisa dilihat slide-nya lagi? Halo? Bisa, Pak, bisa. Oke. Bisa, Pak. Jadi ketika orang menyebut Anda begini, secara tidak langsung, itulah konsep diri kalian. Bahkan Anda pernah menentang hal itu. Oh, sekolah kewedian, gak, aku lo gak wedian. Anda menentang. Padahal orang sudah terlanjur menilai bahwa itulah Anda. Karena memang ada beberapa proses yang Anda ciptakan. Konsep diri itulah yang muncul ketika orang itu memberikan judgment kepada Anda itu. Kau ngomong ngawur, nanti ngawur. Aku lo gak ngawur, aku lo ngomong biasa. Anda tidak terasa itu, teman-teman. Sudah menjadi konsep diri itu cepat banget. Cepat feedbacknya, padahal belum tentu itu Anda lakukan. Makanya hati-hati itu, ya kan? Nah, contoh lagi, Anda sudah kuliah, keluar pakai alma mater,
Seperti kemarin demo pakai alma mater, yang laki-laki nggak pulang. Laki-laki nggak pulang, datang ke warkop, ngobrol sama temannya, wah semua memang, wah iya memang pernah di kono mojok kulon kan, aku nangetan aku nantang sebagainya, ancuk polisi gebuk ya aku, wes metu cuy. Orang di sekitar warkop itu menilai Anda loh. Ya. Coba ini, mahasiswa lagi demo ini. Loh, alma mater sida. Oh ya, mahasiswa keren-keren ini orang pisu-pisuan ini. Konsep diri itu teman-teman. Walaupun maaf, mungkin bisa jadi itu pertama kalinya. Tapi tidak mungkin deh. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan, itu akan menjadi budaya Anda. Ya, framing-framing positif ini penting dibangun gitu. Dikhawatirkan apa? Secara tidak langsung akan spontan, dan itu memang memori teman-teman. Itu file. Konsep diri itu file. Kan tiba-tiba memang yang tidak kita bayangkan, yang tidak kita prediksi bahwa itu akan keluar. Akan keluar dengan sendirinya. Tidak bisa kita protek. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan konsep diri ini. Ini tabungan Anda, ini file Anda yang bentuk, nanti akan menjadi suatu judul. Jadi Anda sekarang ini mengurai tentang diri Anda, mengurai, mencatat. Ibarat untuk kata pengantari lah. Tapi nanti suatu saat akan menjadi judul catatan kamu. Ya itulah konsep diri Anda. Akhirnya orang lain menilai kalian. Nah, kalau orang mengatakan Anda ini lelet, Anda ini nggak disiplin, Anda itu kurang cepat merespon, ya karena itu menunjukkan ketidakmampuan Anda. Ya itulah konsep diri yang kamu ciptakan. Tadi, ketidakmampuan diri kita dalam berkomunikasi mengidentifikasikan tentang ketidakmampuanmu itu untuk mengkomunikasikan konsep diri. Tapi hati-hati. Saat ini banyak sekali orang yang pandai untuk mengkaprolhase dirinya dengan konsep dirinya. Wes masyarakat terlalu murah membuat satu simbol, memutuskan simbol, yang tadi aku contohkan, nih kumpulan putih, sebanan putih, jubah putih, nggak tasbih mang, ya kan? Wes wani ngomong Allahu Akbar, wes kon sebut sebagai ustadz, sebagai panutan, sebagai kiai, ya kan? Wes blank wes. Nyata Anda sudah terkena namanya itu tadi. Anda tidak membandingkan nilai-nilai itu sebagai bentuk referensi Anda. Oke, ada pertanyaan? Hati-hati dengan melamun, hati-hati dengan menangis. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sehingga konsep diri ini sangat penting. Siapa diri kalian? Siapa diri kalian? Siapa diri kita? Karena memandu perilaku sosial kita berpengaruh terhadap satu peran yang kita mainkan. Makanya lagunya God Bless itu mengatakan panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Ya, lagunya God Bless itu Ahmad Albar. Peran yang kita mainkan. Di Indonesia ini banyak orang pintar berperan. Dan dia pintar memainkan peran itu. Maka dari itu bagaimana supaya kita bisa menjaga kembali lagi memanti-manti, Pak Kuku memanti-manti pada kalian. Pandai-pandailah Anda mencerdaskan diri Anda. Sebelum Anda mencerdaskan bangsa kalian, lingkungan kalian, Anda harus cerdas. Bagaimana mungkin Anda bisa membuat di lingkunganmu, kanan kirimu bisa sehat, gak kena corona, wong kon dhewe loro-loron. Ujung-ujungnya kamu kena COVID-19. Jadi jangan mimpi kamu merubah dunia atau lingkunganmu kalau kamu sendiri tidak bisa merubah siapa dirimu. Itu yang harus kalian hati-hati teman-teman. Tapi saat ini orang kan tidak bersabar proses itu. Tidak bersabar proses itu. Orang pokoknya wis dikenal, masa wis koyo-koyo wis duwe masa, wis koyo-koyo wis duwe kelompok, koyo-koyo aku biyen waduh mantan tokoh dan sebagainya, wis tak kuatir aku duwe masa. Waduh. Sudah, Anda tahu sendiri lah. Kalau Anda cermati berita-berita yang saat ini terjadi, teman-teman. Peran yang kita mainkan. Konsep diri kalian. Nah, sehingga masyarakat akan memberi judgment, memberikan keputusan, memberikan identitas kepada kalian. Hati-hati dengan identitas kalian sebagai mahasiswa itu. Masyarakat juga akan menilai tetanggamu, saudaramu bahwa kalian itu sudah mahasiswa. Tapi Anda tidak sadar bahwa konsep diri yang Anda bangun itu bukan mahasiswanya. Masa lalu kalian itu. Masa lalu masih SD. Ya kan? Masih suka bermain, masih suka ya misalkan makan aja minta disuapin, tidak mau membantu masak-masak sendiri atau bagaimana.
Masih framing lama Anda gunakan. Anda ini sudah mahasiswa, bro. Ya kan, sudah harus berani mengatakan siapa diri kalian. Oke, jadi next. Akan berpengaruh pada perbandingan yang kita buat terhadap orang lain. Nilai-nilai yang kamu tonjolkan itu apakah nilai kebenaran atau nilai salah yang sama dengan masyarakat itu? Itu akan menjadi perbandingan, teman. Untuk itu di KKN nanti, Anda itu juga seperti ini. Selain Anda punya peran apa dengan kapasitas keilmuanmu, akan masyarakat melihat bahwa kalian itu adalah mahasiswa yang layak untuk di KKN-kan. Ikut KKN itu layak. Siapa bu, arek abang-abang kok? Arek Sida. Apa kok ramen yang balai desa? Oh, KKN. Kapan? Bisa kita sekolah arek. Oh, masyarakat ramai sudah. Oh, arek KKN. Nomor 1, hari pertama, hari kedua, sampai 1 minggu, dekem main nang kos-kosan. Gak nang masyarakat belas. Akhirnya masyarakat juga menilai data sekalian. Loh mbak, bu, pak, mas, jari wingi ana KKN, seminggu gak ketok arek metu ku nang ndi kabeh. Embo dekem ae seminggu tak delok kok gak apa-apa nang kono genjrang-genjreng nyanyi-nyanyi gitaran. Tidak ada satupun yang keluar di masyarakat. Itu identitas. Akhirnya apa? Nomor 3 ini pembanding. Lialah, nek cerita ini KKN kok ingin ini rasaku gak koyo KKN simi koyo tahun miko. Teko ndi? KKN teko universitas sing iko lho. Itu sing iki. Lah iki gak seminggu turu tok ae, tak delok genjreng-genjreng rujaan ambek nyanyi-nyanyi gak nama coba itu hati-hati teman. Sama dengan pribadi kalian. Apa sih yang Anda bisa berikan pada orang-orang di sekitar Anda? Termasuk dalam keluarga. Ada nggak contoh signifikan perubahan ketika Anda sebelum mahasiswa dan sudah saat ini menjadi mahasiswa? Sudah Pak, apa wani demo Pak, masuk ngono perbandingan. Nek sama kemarin nggak berani demo Pak. Nek si mahasiswa saya wani demo aku Pak, wani metu, wow akan wayan apa, wah polisi itu los, wis karewal sikat aja, wis polisi kurang ajar, wis minggir. Tidak seperti itu teman-teman. Ya, oke, next. Berpengaruh pada kesuksesan dan kegagalan kita ternyata konsep diri itu. Ada namanya buku The Script. Bukunya cukup mahal, harga 75 itu yang kecil banget, setengahnya buku tulis 75.000, yang besar itu sekitar 100-an, 120, 30 atau 150 aku lupa. The Script. Bahwa apa yang Anda pikirkan itu terjadi sekarang. Pak Kukus yakin-yakinnya mengatakan apa yang terjadi saat ini teman-teman. Yang terjadi saat ini, apakah Anda bisa kuliah ini? Apakah Anda demo yang kemarin itu? Apakah Anda bertemu dengan teman, bertukar pikiran? Itu bagian dari kerangka berpikir kalian masa lalu. Bisa jadi waktu Anda SMP sudah berpikir bahwa nanti Anda pengen jadi mahasiswa. Ketika SMP loh Anda punya mimpi itu. Enak yo kapan rek SMA baru aku kuliah, bawa sepeda motor, wes jemput kono, dolen nang kono, seneng bae. Gak sabar aku ngene kira kuliah wis dadi mahasiswa, gak ono mater berteriak di jalanan, meneriakkan kebenaran. Itu bagian dari mimpi pola pikir kalian. Jadi tanamkan pikiran-pikiran yang positif untuk kesuksesan, bukan untuk kegagalan. Jadi saat ini semester 3, kalau mengatakan lulus tidak tepat waktu, ya apa ya kira-kira skripsi meneh, ya apa ya skripsi, ya apa proposal, menghantui itu dan Anda hanya kira, terus Anda tidak yakin bisa, ya wes, lulusmu nggak tepat waktu. Banyak Pak, wakeh, nih kakak kelasmu sak dabrek nih kak lulus tepat waktu. Hampir 50%. Kalau satu kelas misalkan 45 anak atau 50, ya mungkin yang lulus tepat waktu ya sekitar 15, 20. Yang 30 ya wes ngono mang, silih berganti. Datang, ketemu, ngilang maneh, 2 bulan, ketemu maneh, sesuai kayak ketemu belas. Ketemu nih nang parkiran, tengok. Ketemu nih nang kantin. Masuk ngono rek. Itu karena memang itu tadi, framing positifnya tidak dibangun. Ya, tidak dibangun dengan positif. Akhirnya gagal itu. Next. Akhirnya itu tadi, nomor 2 dan 5 hampir sama. Bagaimana orang lain bisa menilai kita? Emas ketika jatuh dalam suatu kubangan sampah yang cukup besar, ada seorang pemulung datang dan memungut sampah. Yang dipungut ternyata ya emas itu tadi. Kira-kira loh, apakah pemulung sampah itu berteriak kepada teman-temannya, "Hei, aku menemukan sampah." Atau yang nomor 2, "Hei, aku menemukan cincin." Kira-kira, pasti dia akan berteriak, "Aku menemukan cincin," bukan menemukan sampah.
walaupun cincin itu masuk dalam kubangan sampah yang cukup besar dan cukup luas. Artinya apa? Orang akan menilai kita loh. Anda tidak usah khawatir dengan lingkungan di sekitar kita. Justru orang di sekitar kita bagian pekerjaan rumah yang cukup besar yang Anda harus mampu berubah. Maka dari itu Pak Kuku mengatakan, jangan ngimpi merubah dunia atau lingkunganmu, kalau kamu sendiri tidak merubah siapa dirimu. Itulah bagaimana kamu bisa mempengaruhi orang lain, atau bisa menilai kamu itu. Ya, jadi next. Akhirnya berdampak pada budaya sekitar, orang sekitar kita, berdampaknya ke sana. Tapi kalau kamu sudah terbangun dengan dominasi lingkunganmu, ya kamu yang kalah akhirnya dengan lingkungan itu. Ya kamu yang gagal teman-teman. Kamu jangan menyalahkan lingkungan. Pindah Pak, misalkan ada mahasiswa misalkan mau izin pindah kelas. Tanya sama prodi, kenapa kamu pindah kelas? Dari kelas A1 ke A3 misalkan. Kok pindah ke A3 nggak apa? Nggak enak Pak, anak A1 Pak. Kenapa loh? Anak A1 itu malas-malas Pak. Rame semua Pak. Nggak bagus Pak. Anda masuk di A3. Apakah A3 menjamin Anda juga berubah? Belum tentu, teman-teman. Ada contoh banyak. Kakak kelasmu yang seperti itu juga ada, teman-teman. Ada tuh. Ada. Dari kelas malam pindah ke pagi. Alasannya persaingan anak malam tuh begini, Pak, begini. Masuk di pagi, ya tambah mambles deh. Yang pagi pindah ke pagi, pindah kelas ada, itu ada. Dan tidak merubah apapun. Ya dirinya tetap seperti itu juga. Berarti dia kan juga tidak mampu merubah dirinya. Jadi teman-teman, tugas kita adalah merubah diri kita. Dengan secara perlahan itulah lingkungan akan menilai siapa kalian, sehingga dengan pelan-pelan diharapkan lingkungan akan meniru kamu sebagai tauladan. Akhirnya berpengaruh pada budaya lingkunganmu itu. Next. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak. Yuk, siapa? Erinawati. Erlina. Iya. Ya, apa Er? Bagaimana Pak tindakan kita untuk tidak gagal dalam berkomunikasi, dan contoh-contoh kegagalan komunikasi itu seperti apa Pak? Apakah contohnya seperti sekarang ini kita melakukan demo omnibus, atau contohnya KPK dulu, contohnya kata-katanya seperti ini, apakah bagus kata-katanya seperti ini, cukup cintaku yang kandas, KPK jangan, atau cukup mantanku yang mati, pokoknya contohnya seperti itu Pak. Apakah itu penyampaiannya orang itu bagus atau tidak Pak? Ya, teman-teman, maaf ya. Aku kalau ngasih contoh juga agak kasar juga kadang-kadang kalau di. Iya. Itu menurut kalian kotor banget? Mungkin. Ya maaf ya, Pak. Aku agak keras. Kalau ngasih contoh segini uraan titik. Ya, orang yang kenal dia gak tahu ketemu. Kasar enggak? Nah iya. Ngambil koncone gak tahu ketemu, enggak kan. Hei, assalamualaikum ta. Ya apa kabarmu, apa tak kok malah dijancui. Tapi ketika bahasa jancuk tadi disamakan makna teman-teman menjadi suatu makna simbol kesepakatan, simbol persahabatan, maka orang itu juga tidak tersakiti. Wah iya coraimu ya apa kabar? Akhirnya balik ngomong tujuan ngono. Berarti ada kesamaan mana? Jadi bukan masalah apa yang Anda sampaikan, tapi bagaimana mana itu harus disepakati dulu. Apa ya selalu bunga itu simbol sebagai bentuk kasih sayang. Katanya ada Valentine tanggal berapa? 14 Februari. Katakan sesuatu dengan bunga. Apa yang mesti kasih sayang itu disimbolkan dengan bunga. Itu kesepakatan. Bisa jadi memang bukan bunga, misalkan coklat sebagai simbol bahwa itu sebagai perwakilan bentuk kasih sayang. Itu penyepakatan. Ini siapa yang ngobrol ya kok masuk di sini? Halo. Oke ya, saya ulang kok banget gitu masuk di sini. Jadi bagaimana komunikasi yang efektif dan bagus? Jadi harus ada kesepakatan makna. Ya seperti Pak Kuku contohkan tadi dengan Pak Hadi itu. Berarti Pak Hadi itu kok enggak enak ya Pak? Kita ngomong apa mesti pulpen. Buku katanya roti. Pak Hadi itu ya sih, jangan-jangan Pak Hadi itu yang gagal makna. Bukan itu hikmah dari pembelajaran itu, teman-teman. Berarti Anda belum menjalin kesepakatan dengan antara si penerima dan si penyampai pesan.
Tapi ketika orang memberikan makna bahwa lampu hijau itu harus berjalan, maka semua harus berjalan. Berarti secara sosial memang ada kesepakatan di situ bahwa lampu merah kita harus berhenti. Itu kesepakatan. Tanpa harus berteriak-teriak. Ayo, mana ada lampu merah, hijau, kuning itu yang di jalan berteriak-teriak. Woi, lampu abang, mandek-mandek. Nah, kan itu. Lucu lah. Berarti tidak sepakat kalau lampu merah itu kita berhenti. Dan kalau memang sudah sepakati, ketika lampu merah, semua bentuk apapun kendaraan pasti berhenti. Itulah komunikasi. Ada kesepakatan pesan, ada kesepakatan makna, ya. Oke, bukan masalah syair apa bukan. Yang penting itu tadi. Maknanya harus disepakati dulu deh. Kalau memang jempol ditunjukkan, bagus. Berarti ini kesepakatannya bagus. Kalau memang kelingking ini menjadi suatu bentuk simbol penghinaan, ya itu kesepakatannya ke sana. Tapi teman-teman di luar negeri, kalau Anda mempelajari nanti komunikasi lintas budaya, ada mata kuliah itu, bahwa kelingking di Jerman itu sesuatu yang luar biasa. Beda sudah. Ini belum lagi kita belajar masalah komunikasi budaya tentang kita dengan Indonesia ini luar biasa kok. Bhinneka Tunggal Ika. Ngomong dengan Madura, ngomong dengan Padang, ngomong dengan... itu mananya berbeda juga. Kalau bahasa daerah mana itu Padang, Sumatera kalau nggak salah itu, teman-teman. Kalau di sini ambil itu mengambil, di sana itu cokot. Cokot itu mengambil. Jadi kalau Anda mandi, Dek, tolong ambil sabun kakak. Jadi salah Anda meminta adik untuk mengambilkan sabun. Tapi kalau di sana, Dek, tolong cokot sabun kakak. Jadi sampean kalau nyokot sabunnya, sampean masa begitu. Ini lucu, itu perbedaan makna itu. Ya kan? Sabeng, bahasa Madura itu namanya kenyang. Bu, sop bu, sabeng, sop. Subeng, sabeng itu terima kasih. Kenyang. Ya, subeng, terima kasih. Oke, ada lagi. Gitu ya, El. Ada lagi, Iya, Pak. Next. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak mau tanya. Siapa ini? Ini, ya. Ini. Pada saat pergantian di sini ya Pak, ada pada saat pergantian kepala desa, itu pastinya kan ada sogokan-sogokan uang kepada rakyatnya Pak. Ini bisa open video enggak? Bisa Pak. Oke, silakan. Ya, Ain. Sebagian rakyatnya mengatakan pemimpin itu bukan pemimpin yang baik. Dan sebagian rakyatnya juga mengatakan yang penting ada uang, Pak. Itu gimana caranya kita menanggapi orang-orang tersebut, Pak? Apakah dengan cara berkomunikasi yang baik atau gimana, Pak? Mengatasinya bagaimana dulu? Apakah dengan uang itu menjadi namanya money politik, didefinisikan begitu, disepakati begitu? Apakah uang itu dimaknai lain? Silakan. Harus ada kesepakatan ini. Mungkin bisa diperjelas lagi, An. Apa maksudnya? Gini, Pak. Pada saat itu kan pergantian kepala desa ya, Pak. Ya. Pastinya itu ada sogokan-sogokan untuk memilih kepala desa tersebut. Ya. Namanya juga rakyat sekarang ya Pak, mementingkan uang daripada pemimpin yang baik gitu loh Pak. Terus? Dan sebagian orang itu mengatakan yang penting itu ada uang. Dan sebagian orang mengatakan tidak. Yang penting itu pemimpin yang baik, bukan uang gitu Pak. Itu gimana cara kita menanggapi orang-orang tersebut Pak? Oke, makasih. Memang saat ini krisis juga nih masyarakat kita. Yang penting duit. Tongkok milih ya pancet ngono ae. Tapi enggak, ayolah kita sama-sama membangun untuk memilih orang yang baik. Maka dari itu guyonannya sekarang ini teman-teman, ketika teman-teman demo, wah, wakil rakyat tidak menyuarakan suara rakyat, tidak peduli dengan rakyat, terus anggota dewan ini salah situ ana sing guyon ngene. Arek-arek iku lucu ta, biyen milih aku lah wis tak kei. Mosok aku gak memperhatikan rakyat. Contoh pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur dulu sebelum menjadi bupati dia sudah berjanji, keluar-keluar kampanye.
Jangan khawatir, nanti kalau saya jadi menjadi bupati akan saya perbaiki, infrastruktur perbaiki. Wes, money politik terjadi. Jadi betul dia. Ternyata jadi, janjinya gagal. Janji-janji itu tidak ditepati. Kita demo, kita tanyakan, Pak, sampai itu dari wakil rakyat, ujung-ujung sampai janji dulu nggak pernah ada tepati loh. Aku sampean lali yo, aku biyen sadurunge dadi bupati sampean pilih, sampean aku langsung ngilingi sampean. Ngilingi apa malah sampean tak kese ketewi kok. Jadi transaksi itu bagian dari timbal balik. Money politik itu ada transaksi, teman-teman. Money politik itu transaksi. Transaksi selain uang, finansial juga transaksi sosial. Tanda kutip. Makanya maaf, teman-teman juga ini adalah dampak semua begitu loh. Ya saya kadang-kadang juga begitu loh. Kadang-kadang ada ilali, itu ya pilihanmu. Sampean partai-partai yo, sampean melok partai. Walaupun Anda tidak tercatat sebagai anggota, tidak ada yang menunjukkan asli bahwa Anda itu anggota partai tertentu, tapi Anda ikut terlibat. Selama mencoblos Anda adalah benar, insya Allah Anda tidak bagian dari dosa itu. Ini Pak Kukuh, mohon maaf, golput aku rek. Gak cocok terus, gak cocok kabeh aku. Wakil rakyat itu, baik tingkat Sidoarjo, Jawa Timur, DPR dia pemana aku gak kenal. Entah apa, aku gak kenal kok. Kata pilih lah. Sudah, itu aja. Tapi tidak memilih ini juga tidak bagus, jangan ditiru. Rek. Tapi Pak Koko kok mau menyampaikan, ya karena gak cocok, gak kenal ya. Aku partai sopo, aku gak kenal, aku gak kenal awakmu. Paling kenal ya waktu iki kampanye dangdutan niku. Silakan bawa doang dutan untuk apa? Lah selama ini kamu kemana? Kok saiki mek butuh itu sampai ngetokno masyarakat, dum beras kok saiki kok wingi-wingi. Masih gak lurah-lurahan ngedum beras lah gak apa-apa sih. Bener ndak? Masih gak dadi lurah orkesan lah gak apa-apa sih. Masih sampean gak dadi lurah gak nyala-nyala cara sampean memperhatikan memperjuangkan kepentingan masyarakat lebih bagus sih. Kok saiki malah kepengin dadi lurah seakan-akan waduh wong kabeh wong turu digugah. Ya kan, wong sing gak kemulan dikai kemul. Wis koyo api-api ngono lho. Nah, kita sebagai mahasiswa, teman-teman, harus bisa membangun secara pelan-pelan memberikan pemahaman bahwa kita itu memilih pemimpin yang untuk berpikir kepentingan kita bersama. Kita memilih dia sebagai wakil kita loh. Kita tidak memilih dia untuk menjadi ini, tidak. Tapi menjadi wakil kita, bukan menjadi bupatinya. Bupati itu kan statusnya. Tapi kita memilih orangnya ini loh. Untuk yang berjalan itu penting, teman-teman. Duit, ya karena Anda sudah kena transaksi itu, bagian dari ikatan emosional Anda, ikatan sosial Anda. Anda terjebak dengan ikatan itu. Makanya kalau Anda tidak mau dengan ikatan itu, transaksi ya Anda tidak perlu menerima itu. Paling biro sih, Rek. 1 juta nggak mungkin lah. Paling banter saya ketahui 1.000. Saya ketahui kayak tuku bakso sedino entek rek. Tapi Anda kena kontrak politik selama 5 tahun. Padahal bakso mek 5.000. Itu hati-hati. Makanya masyarakat harus terus kita bangun pelan-pelan. Oke, next. Makasih ini ya. Memang sudah zamannya pemilihan kepala daerah sekarang. Oke, makasih. Ada lagi? Silakan. Sama-sama, Pak. Ini cowok-cowok liyan iki turu ta, yang milih gak tangi. Ini cowok-cowok kondo suarane kabeh, sing ngidan kabeh iki. Bangun Pak, saya Pak. Bangun takonan, ojo angop Pak Han. Ayo. Yang lain ada pertanyaan silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Apa ini? Ya Sal. Bagaimana cara mengatasi, kan suatu konsep diri itu kan terbentuk dari sebuah lingkungan. Ya toh Pak? Tidak. Jika terbentuk dari diri kamu sendiri. enggak Tampak pada lingkungan. Iya. Namanya konsep Tapi diri kan kan ya diri kita. Dari pembentukan diri itu kan ada dampak-dampaknya. Jika lingkungannya Ya. tidak baik, itu berpengaruh apa tidak kepada diri kita itu Pak? Bisa. Kalau kita tidak punya protek yang kuat, maka berdampak pada diri kita. Tapi Anda tidak boleh membenci dengan lingkungan itu. Ya tadi Pak Kukul contohkan tadi, emas ketika jatuh dalam kubangan sampah, apakah dia melebur menjadi sampah? Tidak.
Emas tetap emas loh, walaupun di sampah. Loh, Pak, tadi kan dia masuk di sampah. Tapi ketika pemulung menemukan dan berteriak, apakah berteriaknya sampah? Tidak. Berteriaknya tetap emas. Oh, ya aku nemu cincin emas. Bener enggak? Ayo, ono ta pemulung ngomong, "Wah, aku nemu sampah." Bareng didei kancang-kancane dimana cincin emas. Kon niku belero ta. Kon niku ya apa sih? Gawe kacamata apa? Wong iki lho cincin emas, kok kon ngomong sampah. Aku nemu nang kene nang sampah mang. Gembul-gembul got-got iki cilik iki mang. Lah ya iku emas, Cak. Artinya apa? Anda baik, tetap baik, walaupun lingkungan Anda tidak baik. Supaya Anda baik, supaya Anda tidak tertular yang tidak baik. Maka dibentuklah itu. Anda jadi pesan kita kan dua, teman-teman. Si Sal. Pesan kita kan cuma dua. Duanya itu pesan melalui tubuh, verbal, non-verbal, dengan verbal, menasehati. Pesan yang disampaikan itu dua aja. Pesan secara verbal yaitu menasihat, kamu menasihati kepada masyarakat, menasihati kepada lingkunganmu, kepada keluarga. Tapi ketika kamu tidak mampu memberikan pesan itu secara verbal, maka pesan-pesan non-verbalmu itu tampak. Kamu bangun pagi, kamu berolahraga, kamu sholat subuh, kamu sholat tahajud. Telu, kan coba di toan. Ibu berbangun, sangat berolahraga. Oh ternyata kamu ambil air wudhu, kamu sholat. Kamu tidak boleh menasihati orang tua. Sama di sholat itu telah bu, maaf, sama di kowe. Gak sembahyang misalkan, maaf. Ya itu pesan, Anda tidak mampu menyampaikan pesan itu secara verbal, tapi secara non verbal Anda menunjukkan, termasuk kepada adik. Aku ngandani adik gaisoan, arek-arek ngengkel ya, kudu tak keplak ya. Nah, kudu tak keplak itu aja terus tak keplak ya, penceng cucu adikmu. Tapi pesan non verbalmu ini yang harus kamu bangun untuk menunjukkan bahwa kamu adalah seperti ini. Itu konsep diri yang kamu tunjukkan. Ya, oke, makasih Sal. Yuk, next. Lagi, kawan. Ayo, ada lagi? Sudah? Tidak ada? Oh, ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada, halo? Saya Pak. R-nya. Iya. Ya, R. Apa R? Oh, bukan. Tolong diimut. Yo, R. Silakan R. Jika tindakan yang seperti ini misalnya kita mengambil uang sogokan dari para calon-calon politik, kalau kita tidak mencoblos mereka, tindakan seperti ini apakah bagus Pak dengan mencoblos orang yang tanpa memberi sogokan tersebut? Anda dikasih uang, ya kan? Anda tidak minta tapi dikasih, tapi Anda tidak memilih kan begitu kan? Apakah bagus, ya? Apakah bagus Pak? Dan itu akan ditampani Pak. Karena memang tidak ada, apakah ditampani Pak? Tidak ada kalau tidak ada halo, banget. Iya Pak. Oke. Jadi sebetulnya adalah ketika kalian memang benar-benar bismillah nawa itu Anda memilih si A ya tanpa transaksi apapun ya sudah. Tapi ketika yang datang itu tim suksesnya B Pak, saya itu sudah tidak mau menerima. Masalahnya kalau saya tolak nanti saya itu dimusuhi, kelihatan banget kalau saya tidak memilih B, ya kan? Jadi nggak enak nih Pak. Kita ketahuan nanti Pak. Ya sudah, terima saja. Tapi uangnya jangan diterima untuk kalian makan. Kasih aja di amalkan ibadah di mana masjid atau di mana ada. Aku tidak menerima B, aku tidak memilih B, aku tidak memilih A walaupun dia tidak memberi apapun pada saya. Tapi karena saya ada ketakutan dicurigai ketika saya menolak B, maka tetap saya terima. Tapi uang yang saya terima ini akan saya kembalikan lagi sebagai nilai ibadah si B. Mudah-mudahan amal yang diberikan menjadi satu nilai ibadah tersendiri. Itu aja sudah. Tapi ketika Anda sudah memilih A, tekad bulat, walaupun risikonya Anda tidak beri, kemudian Anda dengan B Anda diberi, tapi Anda terima, Anda tidak memilih, tapi Anda gunakan makan, Anda beri, ya wis ya. Ya apa? Pak. Kan enak banget gitu kan. Oke. Lagi.
Silakan. Next. Ya, ini Lukman pintar banget memang. Yuk, next. Ada lagi teman-teman. Halo. Ada lagi? Silakan. Ayo, ada lagi? Silakan. Tidak ada? Sudah cukup? Siapa ini? Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Teman-teman, kalau sudah, Pak Kuku cukup akhiri di sini dulu. Sekalian Pak Kuku akan absen. Nanti Pak Kuku akan